Perkenankanlah saya Teh Handong hari ini 11 September 2020 atau Sijing Jitpek Capek ni Jit gue Ji Sinjit 24 bulan 7 tahun 4718. Perkenankan kami akan membawakan satu obrolan santai di mana adalah sebuah doa diam yang sangat brilian. Doa diam ini berupa suatu persembahan atau sajian di paling depan meja sebuah altar. Altar di sebuah kelenteng ataupun altar di leluhur di sebuah rumah tangga. Karena masih dalam bulan Jitgue, terutama mendekati tanggal-tanggal akhir Jitgue, di mana di sebuah kelenteng ataupun perkumpulan mengadakan suatu king hoping atau lebih tenar dengan sembahyang rebutan. Dan di Paraan sendiri pernah kami bahas dalam obrolan yang lalu sembahyang perebutan. Nah, sembahyang rebutan ini pun di altar yang di atas panggung ada sebuah meja, itu ada sebuah tatanan kue, di mana kue itu dalam buku ini disebut syuku. Syuku adalah sebelah paling kanan. Kemudian watkue, setelah watkue biko, setelah biko sebelah sana buah pisang. Ini merupakan suatu rangkaian kata-kata Siu San Hok Hai. Siu San Hok Hai adalah kata-kata pendek yang panjangnya adalah Siu Pinam San Hok Hi Tong Hai. Jadi Siu itu syuku, itu adalah satu kata yang berkenaan dengan umur. Jadi kalau punya umur setinggi gunung di selatan, bila punya rezeki atau lebih tepat sekarang dengan dikatakan berkah, seluas laut di timur. Nah, doa-doa ini adalah cuman sebuah tatanan kue yang ditata sedemikian rupa. Syuku juga tatanannya seperti gunung. Kemudian wat kue ditata seperti gunung. Biko, kue yang mekar, itu diartikan rezeki atau berkah. Itu juga ditata seperti gunung. Dan buah pisang sendiri itu merupakan simbol lautan. Jadi rezeki atau berkah seluas laut di timur. Doa ini sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita terdahulu yang berada di tanah seberang maupun ada di tanah Jawa ini. Kenapa leluhur-leluhur kita ingat akan susunan itu? Karena mereka semua
dididik oleh orang tua untuk melakukan, menata sebuah meja sembahyang kepada leluhurnya yang terdahulu. Ini kue ini di sini, kue ini di sini. Tapi kebanyakan mereka tidak bisa menjelaskan apa artinya itu. Nah, karena dilakukan maka tidak lupa. Mereka yang tahun-tahun segitu menyeberang sini masih pakai perahunya, pakai perahu layar. Kalau tidak ada angin masih dayung mendarat di tanah Jawa ini. Ingat akan kata-kata leluhur terdahulunya. Oh, ini sembahyang melakukan pakai kue-kue di tata demikian rupa. Maka mereka dalam bulan Jitgue ini sangat luar biasa, mereka menata demikian mewahnya di sebuah panggung yang kuehnya tingginya 3 kali tinggi manusia. Juga beberapa kota mengadakan serentak setelah itu. Setelah selesai sembahyang, kuehnya diperebutkan untuk penduduk setempat. Masih kadang-kadang juga ditambah beberapa jenis sembako untuk membantu penduduk setempat. Nah, kok doa diam yang brilian? Coba kita merenungkan. Syusan Hokhe, kalau punya umur harus setinggi gunung di selatan. Kalau punya berkah atau rezeki, mana yang lebih tepat silahkan, punya berkah seluas laut di timur. Jadi kita kalau sudah melakukan sesuatu untuk leluhur kita itu punya berkah yang seluas laut di timur. Bisa dibayangkan satu doa yang dilakukan secara turun-temurun tanpa lupa. Mereka melakukan dengan sangat ikhlas. Dan beberapa contoh doa diam yang berupa tulisan. Saat kita memasuki kelenteng di sebuah masuk pendopo dulu, satu pendoponya ada sebuah papan yang dimana papan itu merah bertuliskan emas, bertuliskan juga 4 kata Powe Liming. Jadi Powe Liming ini diartikan lindungilah kami rakyat jelata. Nah, suatu doa bentuknya papan tapi melindungi semua rakyat jelata. Rakyat jelata adalah suatu komplek di mana semua marga, semua suku, dan semua perantau dari daerah asal manapun. Luar biasa sekali doa ini yang sudah dilakukan turun-temurun, di mana kalau di Paraan papan nama itu bertuliskan tahunnya 1853, jadi beberapa tahun setelah Kelenteng Hoktektong berdiri. Dan ada lagi suatu doa yang ditulis di pintu kelenteng. Suatu saat saya dokumentasi kelenteng. Sekarang saya sudah lupa itu kelenteng di mana. Ada satu tulisan 4 kata di 2 daun pintu. Wong teo isen wok dai ming an. Jadi angin bertiup lembut, hujan turun pada masanya. Negara jaya, rakyatnya aman dan sentosa. Nah, doa ini dilakukan tiap pagi, sore, buka doanya itu, tutup doanya itu, dilakukan
ratusan tahun yang lalu. Coba bayangkan, beberapa tahun penjaga kelenteng membuka pintu itu sudah suatu simbol doa. Suatu simbol doa, angin bertiup lembut, hujan turun pada masanya. Negara jaya, rakyatnya sentosa. Tiap hari, sore dan malam hari mendoakan alam dan negara. Bila alam itu sudah selaras, negara pasti jaya, rakyatnya aman dan sentosa. Itu dilakukan tiap pagi dan setiap buka pintu dan tutup pintu. Ini juga merupakan suatu doa diam, karena dia diam di pintu itu, cuman pintunya cuman dibuka sama ditutup, dia tetap nempel di pintu. Ini juga bisa disebut doa diam yang sangat brilian. Jadi kami ulangi lagi, Fung Tio Ison Kwok Dai Ming An. Angin bertiup lembut, hujan turun pada masanya. Ini kita berdoa secara dengan membuka pintu, berdoa supaya alam semesta itu selaras. Kemudian pintu yang kedua dibuka, itu adalah Kwok Dai Ming An, negara jaya, rakyatnya sentosa. Ini sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu. Setiap hari. Coba bayangkan, mendoakan alam semesta, negara, dan semua rakyat hanya dengan membuka dan menutup pintu. Ini kalau boleh saya bilang, ini adalah doa diam yang brilian. Kemudian nanti dalam episode yang selanjutnya kita bahas doa yang dengan melakukan, seperti pernah saya bahas sedikit, Jip Liong Pai Hu, masuk pintu naga, keluar dari mulut harimau. Kemudian ada lagi doa yang dengan laku, itu sangat luar biasa. Nanti kita bahas dalam episode berikutnya. Makanya sekian pembahasan saya untuk doa diam yang brilian. Terima kasih. Saya Teh Handong. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan pada semua Anda semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Teh Handong mohon diri.